Sang putri melemparkan kabel listrik ke dalam air dan berkata, ibu sebaiknya mandi. Sang ibu menjawab, ya, hari ini sangat panas, dan mulai berjalan menuju kolam renang. Pada saat itu, pelayan memanggil, Nyonya, saya sudah selesai bekerja di kebun. Silakan lihat. Sang putri dengan marah berkata, pergi dan kerjakan pekerjaanmu. Pelayan berkata, saya hanya ingin memberitahumu. Sang ibu menjawab, saya percaya padamu. Pelayan pergi. Sang putri bersikeras, ibu, silakan masuk ke dalam air. Sang ibu masuk ke dalam kolam renang. Sang putri dengan tenang berkata, apa ini? Wanita ini terbuat dari kayu. Pada saat itu sang suami tiba. Dia dengan marah berkata, kamu bahkan tidak bisa melakukan satu hal pun dengan benar. Jika kita menginginkan uangnya sekarang, kita harus melakukan sesuatu. Sang ibu bertanya, nak, kapan kamu datang? Sang suami tertawa dan berkata, aku hanya datang untuk menemui istriku tercinta. Sang ibu berkata, kalian berdua bicaralah, aku akan pergi sekarang. Sang istri berkata, semua ini karena tukang kebun itu. Sang suami menjawab, aku akan menanganinya. Kamu lakukan saja pekerjaanmu. Sang ibu berkata kepada tukang kebun, mengapa kamu bersikap tidak sopan kepada putriku? Tukang kebun berkata, aku hanya ingin memperingatkanmu. Aku curiga bahwa putri dan menantumu mungkin mencoba mencelakaimu. Sang ibu menjawab, tidak ada hal seperti itu. Menantu laki-laki mendengar semua percakapan ini. Setelah wanita itu pergi, sang suami berkata kepada tukang kebun, jangan ikut campur dalam urusan keluarga kami. Tukang kebun berkata, niatmu sepertinya tidak benar. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sang suami mengancam, pekerjaanmu hanya berkebun. Tetaplah pada pekerjaanmu. Sang tukang kebun berkata pada dirinya sendiri, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada wanita bangsawan itu. Kemudian sang putri mencampur racun dan jus. Sang tukang kebun merekamnya dalam bentuk video. Sang ibu tiba. Sang putri tersenyum dan berkata, Bu, aku membuat jus ini dengan penuh cinta untukmu. Sang ibu berkata, kau putriku yang manis. Saat sang ibu hendak meminum jus itu, tukang kebun datang berlari dan menghentikannya. Sang putri berteriak, bagaimana kau bisa masuk ke dalam rumah? Keluar! Tukang kebun dengan tenang berkata, jika jus ini begitu istimewa maka minumlah sendiri. Sang putri dengan gugup berkata, aku tidak bisa meminumnya. Sang ibu dengan marah berkata, cukup, kau selalu meragukan putriku. Keluar, kau dipecat. Tukang kebun memohon, tolong dengarkan aku. Sang putri berteriak keras, keluar dari sini. Tukang kebun pergi. Di luar sang ibu bertanya, mengapa kamu belum pergi juga? Tukang kebun berkata, sebelum pergi saya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Dia memutar video. Sang ibu berkata dengan terkejut, saya tidak percaya anak perempuan saya bisa melakukan ini. Tapi sekarang pergilah. Tukang kebun berkata, kamu akan menyesalinya. Sementara itu sang suami berkata, kamu bahkan tidak bisa melakukan satu hal pun dengan benar. Sang istri menjawab, kalau begitu lakukan sendiri. Suami berkata, baiklah, tapi seluruh properti akan atas nama saya. Sang istri dengan marah berkata, apakah kamu gila? Ini warisan saya. Pada saat itu sang ibu masuk ke ruangan. Suami dengan cepat berkata, kami sedang merencanakan kejutan untukmu, tapi sekarang sudah hancur. Sang ibu tersenyum dan berkata, saya juga punya kejutan. Sang anak perempuan dengan gembira bertanya, apakah kamu sudah mentransfer properti itu ke nama saya? Sang ibu dengan marah berkata, tidak, saya sudah tahu semuanya. Tukang kebun itu menunjukkan semuanya padaku. Suaminya berkata, video ini palsu. Itu dibuat dengan AI. Sang ibu berteriak, diam, aku tahu kebenarannya. Anak perempuannya berkata, aku anakmu. Sang ibu menjawab, tepat sekali. Dan kau masih mengkhianatiku? Aku telah memberikan setengah harta kepada tukang kebun. Anak perempuan itu berkata, baiklah, setengah lainnya adalah milikku, kan? Sang ibu menjawab, salah, sisanya telah disumbangkan ke sebuah badan amal. Anak perempuan itu berkata, kau telah meninggalkanku di jalanan. Kau ibu yang buruk. Tepat saat itu terdengar suara sirene polisi. Suara suami dan istri itu melarikan diri. Tukang kebun itu berkata, terima kasih karena telah percaya pada kesetiaanku. Sang ibu dengan penuh kasih berkata, mulai hari ini kau adalah anakku. Kita akan menjalani hidup yang baik bersama.